Para jamaah sekalian yang saya cintai dan Mas Ipo yang saya muliakan, saya semangat sebenarnya semenjak saya mengikuti gerakan dan usaha. Bagi saya, awalnya mulai dengan bisa dibilang usaha sambilan atau usaha kecil-kecilan, tapi ternyata penghasilan luar biasa berkah. Yang saya sendiri rasakan, keberkahannya luar biasa. Bersama Mas Ipo, ketika bergerak di Perpolis, bahkan Alhamdulillah semua keluarga besar kami, orang tua kami, adik-adik, bahkan saya sempat kirimkan ke Madinah untuk saudara saya, apalagi yang sudah tua-tua, yang sering kesakitan, saya kirimkan Perpolis ini untuk mereka konsumsi. Dan kalau ada orang berjasa sama saya untuk berbisnis dan menambah penghasilan untuk keluarga, itu Mas Ipo. Dan saya selalu mendoakan semoga saya mampu membalas jasa beliau untuk saya mendapatkan pelajaran dari bisnis ini. Jadi para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu di samping ikhtiar dan usaha, harus jangan lupa ada 3 hal. Yang pertama, tambahkan kepercayaanmu kepada Allah. Jangan ada yang ketika bersamping ikhtiarnya, kok dia merasa, aduh capek, mohon maaf, semakin semangat untuk bekerja, Allah SWT semakin bangga sama kita. Jadi, Allah bukan hanya bangga terhadap orang tahajud, bukan hanya terhadap orang yang suka berpuasa, baca Quran dan lain sebagainya. Allah juga bangga terhadap orang yang meyakinkan dan mempercayai kepada Allah SWT. Jadi percaya dan yakin, ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Percaya kepada Allah, Maha memberi rezeki. Dan yakin, ikhtiar saya, gerakan saya, bisnis saya, tidak akan gagal karena Allah mendampingi saya. Makanya syaitan akan berusaha menghambatkan usaha kita, mengganggu fasilitas usaha kita, barangkali menjauhi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Syaitan. Siap. Oke, tafadhol Syekh. Ya, gimana semangat, semua sehat? Peserta sudah 10.000 lebih, Mas. Masya Allah, peserta 10.000 Syekh. Alhamdulillah. Ini mitra dan calon mitra atau semua calon mitra? Ini buat umum Syekh, buat umum. Jadi teman-teman yang pengen jadi pengusaha atau yang pengen rezekinya lebih baik lagi Syekh. Amin. Hanya jadi pengusaha atau mau jadi juga keluarga, cari pasangan? InsyaAllah, bismillah. Terima kasih sahabatku Mas Ipo serta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Alhamdulillah wa syukurillah. Berjamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita banyak nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita baru saja dari tadi malam dan kita saat bangun subuh atau tahajud, kita baru saja proses menghadapi kematian. Sampai kita ketika bangun, kita mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang menunjukkan betapa kita selamat dari proses kematian dan kita termasuk orang yang dilepaskan nyawanya dan masih diberikan oleh Allah menambah keluarga, menambah keturunan,
ibadah, menambah rizki, dan lain sebagainya. Dan bisa Bapak Ibu, sahabat sekalian, keluarga besar, mitra Purpolis, dan mudah-mudahan insyaAllah niat kita bersama untuk sukseskan dan kita bisa menambah berkah, penghasilan berkah untuk keluarga, berkah untuk keturunan kita, dan berkah untuk pribadi kita yang belum berkeluarga, bisa belajar mandiri. Dan ada sebuah kata mutiara di dalam bahasa Arab, wal harakatu barakah. Harakat itu barakah, artinya gerak-gerak itu tidak diam, bergerak terus sana sini, berusaha, berikhtiar, itu barakah. Dijamin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca dan menyimpan ayat di surat Fatir, surat Az-Zumar, surat 39, ayat 42. Bisa Anda menjadi PR untuk menghayati ayat itu supaya kita sadari setiap malam kita proses menghadapi kematian. Kalau kita di pagi ini masih kita bisa berkomunikasi, berarti kita selamat dari kematian tadi malam, dan kemudian masih kita terpilih menjadi orang yang masih punya umur sampai ke waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya mengikuti sesuai arahan dan belajaran dari guru saya, kalau di dunia bisnis, guru saya Mas Epo. Dan beliau telah memberikan masukan, nasihat, yang sangat bermanfaat bagi saya. Bahkan saya melipatkan banyak keluarga saya di beberapa daerah yang alhamdulillah ikut memperjuangkan bisnis. Bagi kami bisnis baru, tapi ternyata berkah. Berkah penghasilan, berkah sehat, aman, nyaman, imun, terjaga imun kita, terjaga kesehatan kita, dan insya Allah kita bisa mendapatkan penghasilan yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berbisnis dengan niat untuk mencukupi keluarga, itu sudah merupakan ibadah. Dan salah satu buku yang menjadi inspirasi bagi saya, menematkan saya, mendorong saya untuk terus berusaha dan berikhtiar, adalah buku beliau 7 Keajaiban Rizki. Dan kali ini saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai buku ini, tapi saya ingin mengkaitkan dengan ayat suci Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rizki, dan rizki ini subhanallah banyak rahasia-rahasia di dunia rizki. Rizki tidak pernah salah alamat, rizki tidak pernah salah orang. Rizki sudah Allah Subhanahu wa taala ikatkan dengan umur. Selama masih bernafas, selama masih punya umur, berarti masih punya rizki. Walaupun rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah, tapi ada pula rizki yang Allah tetapkan tergantung usaha dan ikhtiar kita. Ada kata rizki yang kita tidak punya tangan atau tidak punya kuasa untuk mendatangkannya. Seperti rizki umur. Masalah umur, kemudian masalah keturunan, masalah ikhtiar dan usaha, masalah mendapatkan jodoh, bahagia atau sengsara,
hidup kaya atau hidup susah, kadang-kadang ada takdir yang disebutkan kata takdir kauni. Tidak bisa kita ikut campur merubahkan. Seperti terbit matahari dari timur, masalah kematian, kemudian pagi dan siang dan malam, kemudian masalah kejadian hari kiamat, dan juga terkait umur kita. Tapi ada rezeki yang tergantung ikhtiar dan usaha kita. Seperti misal sehat. Kalau kita salah konsumsi makanan dan minuman yang bisa mengakibatkan sakit, berarti kita berikhtiar untuk jadi sakit. Sebaliknya semestinya kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan. Makanannya, minumannya, makan yang sehat, minum yang sehat. Karena menurut saya, yang mahal itu bukan sehat, yang mahal itu sakit. Kalau sehat tidak butuh biaya besar. Tapi kalau sakit, jatuh sakit, itu yang membutuhkan biaya besar. Untuk berobat, ke sana kemari ke rumah sakit, capek berjalan ke sini sana, belum lagi mungkin dibutuhkan operasi, dan lain sebagainya. Daripada kita menghabiskan biaya besar untuk mengobati kesakitan kita, sederhana sekali, jaga kesehatan kita. Apalagi hadir di tengah kita propolis yang menjadi minuman saya sehari-hari. Dan Allah SWT menjadikan sumber madu itu adalah obat. Bukan hanya obat, tapi menjaminkan kesembuhan dari penyakit. Dan ini termasuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, ikhtiar untuk kita. Tidak boleh kita berkata kalau memang sudah rezeki Allah tetapkan, ya buat apa saya kerja? Saya tidak mungkin mati sebelum Allah SWT selesaikan rezekinya. Memang betul, apa yang kita usahakan tidak akan melebihi daripada rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Usaha dan ikhtiar itu sudah termasuk juga takdir dari Allah. Jadi bukan hanya rezeki yang menjadi takdir, tapi usaha dan ikhtiar tidak mungkin sama dengan orang-orang yang tidak berikhtiar. Allah kan maha adil. Orang yang malas, tak mau kerja, mau tidur enak-enak saja, tak mungkin rezekinya sama dengan rezeki orang-orang yang keringat, capek, lelah, belajar, terus berusaha kemari. Dan Allah menghargai. Is'a ya abdi wa ana as'a ma'ak. Bergeraklah wahai hambaku mencari rezeki, aku akan dampingimu, kata Allah SWT di hadis qudsi. Jadi Allah mendamping kita ketika kita berikhtiar dan berusaha. Salah satu ayat yang membuat saya mengambil banyak pelajaran di surah Hud. Di surah Hud, surah yang ke-11, ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Mungkin jamaah sekalian bisa memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi. Di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezekinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu di mana tempat yang baik bagi mereka. Yang membuat saya tertarik di ayat ini, ayat 6, dan sebenarnya ada juga kaitannya dengan ayat 7 selanjutnya, cuma ayat 7 agak sedikit. Ayat ini mengkaitkan soal rezeki. Tapi coba Allah awali dengan firman-Nya wa ma min dabbatin. Kalau bahasa Arab
tidak ada satu kalimat pasti memiliki makna yang sangat dalam yang Allah ingin berikan pesan di dalamnya. Tapi ini kembali kepada orang yang bisa memahami isi Al-Quran. Ya, karena saya juga orang Arab, jadi alhamdulillah faham bahasa Al-Quran. Arab asli ya. Jadi wa ma min dabbatin. Ketika saya membaca ayat ini, sebelum saya melanjuti, saya mendalami kata dabbah. Tidak ada makhluk yang bergerak. Berarti rezeki itu tergantung bergerak. Kalau tidak bergerak berarti mohon maaf, jangan berharap bisa mendapatkan rezeki. Kalau sebagaimana saya tadi jelaskan, ada rezeki yang tidak campur tangan kita, seperti misal umur, masalah jodoh, masalah kalau takdir Allah Subhanahu Wa Taala kecelakaan atau kematian. Jadi hal-hal yang seperti ini, terbitnya matahari dari timur, tenggelamnya dari ke barat, pagi, siang, malam, waktu-waktu ini kita tidak bisa undurkan, tidak bisa kita majukan. Ini semua namanya takdir kauni yang tidak bisa kita ikut campur. Tapi ada takdir yang disebutkan takdir syar'i yang terkait dengan dunia kita, kehidupan kita sehari. Di antaranya ada rezeki. Walaupun sejarah kauniyah, alam semesta sejarah kauniyah sudah ditetapkan oleh Allah rezeki kita, tetapi di antara rezeki yang Allah tetapkan tergantung ikhtiar dan usaha kita. Makanya Allah di sini berfirman, "Wa ma min dabbatin." Tidak ada makhluk. Kenapa Allah sebutkan kata dabbah? Karena dabbah ini termasuk seluruh makhluk yang bergerak. Ya, apa itu binatang-binatang, apa itu haiwan, apa itu manusia, apa itu jin, apa itu semua yang namanya bergerak. Apapun bergerak berarti dia makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi. Semua makhluk yang bergerak di muka bumi illa 'ala Allah rizquha. Allah Subhanahu Wa Taala, atas Allah rezeki untuk mereka. Berarti Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Jangan ada orang merasa, kenapa Allah ciptakan saya tapi Allah tidak urus saya. Justru salah satu kewajiban atas Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah punya kewajiban untuk mengurusi kita. Tapi ada urusan-urusan itu yang kita harus terus berikhtiar. Misal contoh, Allah memberikan hidayah, tapi kalau ada orang tidak mau jemput hidayah itu, tidak mau terima hidayah, Allah SWT sudah melepaskan hidayah itu dari orang itu, diberikan kepada orang lain yang lebih menghargai rezeki dan datang hidayah dari Allah SWT. Karena manusia ini kan berbeda-beda. Sama seperti kita, kalau ada orang memberikan sesuatu dan kita sambut dengan baik, ucapan yang baik, dengan senyum, ramah, tamah, dan kita luar biasa, pasti orang itu senang ketika memberi sesuatu. Bahkan dia ingin ketika ada misal ada acara misal ulang tahun kah, atau kita tamat sekolah kah, atau apa, pasti dia berkenan untuk memberi sesuatu lagi, karena dalam cara menyambut kita dengan cara yang baik, sambutan kita dengan cara yang menenangkan hati. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberi sesuatu, kalau ada hamba menyambut rezeki Allah, menyambut anugerah dari Allah, menyambut nikmat dari Allah dengan senang hati, dan dia mensyukurinya, dia betul maksimal memanfaatkannya, dan tidak salah arahkannya, dan tidak salah gunakannya, pasti Allah juga berkenan menambahkan. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi di ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang bergerak di muka bumi, atas Allah adalah tunaikan dan lunasi rezeki untuk mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Di mana tempatnya mereka, biarpun mereka berada di tempat yang terbuka atau di tempat yang tersembunyi. Coba bayangkan, mohon maaf, sedikit renungkan fikiran kita. Kalau ada orang membangun sebuah rumah tapi di lubang atau di bawah tanah, yang
dalam yang sangat dalam. Kalau kita bahasa kita itu 7 ara, berarti yang paling dalam. Dan dia menamankan dirinya, dan dia membagari semua, dan dia membuat tembok dari besi dan lain sebagainya. Kenapa dia sembunyi di bawah bumi yang paling dalam? Karena dia ingin selamat dari kematian. Kira-kira menurut anda sekalian, dia kalau sudah waktunya mati, apakah dia bisa selamat dari kematian atau tidak? Pasti mati, biarpun dia tersembunyi di bumi yang paling dalam. Sama juga rezeki. Dia pun walaupun sembunyi di bumi yang paling dalam, sudah ditentukan oleh Allah rezeki. Karena Allah SWT mengikatkan rezeki sama kematian. Tidak bisa dipisah. Ini sudah dijodoh, jadi jodoh, tidak bisa dipisah. Kalau sudah waktunya mati, berarti habis rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya, berarti sudah harus mati. Tidak boleh tertunda kematiannya. Maka Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha." Tidak ada jiwa pun yang boleh mati sebelum dipenuhi oleh Allah rezekinya. Lan, dalam bahasa Arab semua kalimat itu memiliki makna. Lan artinya mustahil, tidak boleh terjadi, tidak bisa terjadi, tidak mungkin terjadi. Lan tamuta nafsun, tidak ada sejiwa pun yang boleh mati. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajala, sampai disempurnakan rezekinya dan ajal. Selama masih punya rezeki, berarti masih ada ajal. Selama masih ada ajal, berarti masih ada rezeki. Dan dimanapun kita berada. Kullum fi kitabim mubin. Dan ini semua sudah tertulis dan dicetak di kitab yang nyata. Dan mubin yang jelas catatan itu. Ini sebenarnya ada Allah menunjukkan kekuasaannya, baru Allah membahas masalah rezeki. Masalah rezeki. Kenapa Allah kaitkan? Supaya kalau Allah Maha berkuasa, Allah Maha mampu, Allah Maha dahsyat, Allah Maha hebat, Allah Maha baik, Allah Maha kuat. Kalau bagi Allah bisa menggerakkan dan bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi bagi Allah sangat mudah untuk mengurusi rezeki. Dan saya harap ini di suratul Baqarah, surah yang kedua, mulai dari ayat 258 sampai ayat 264. Khususnya ketika anda baca mulai dari 258, 259, 260, ini Allah menceritakan dahsyatnya kekuasaannya. Baru ketika Allah sudah membahas itu 3 ayat, baru Allah membahas ayat 261, bagaimana Allah mampu melipatkan rezeki orang-orang yang bersedekah. Berarti bagi Allah kalau hal yang hebat, yang dahsyat Allah mampu uruskan. Apalagi hal masalah melipatkan rezeki, menganugerahkan rezeki, memberi rezeki, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu di samping ikhtiar dan usaha, harus jangan lupa ada 3 hal. Yang pertama, tambahkan kepercayaanmu kepada Allah. Jangan ada yang ketika bersamping ikhtiarnya, kok dia merasa, aduh capek, mohon maaf, semakin semangat untuk bekerja, Allah SWT semakin bangga sama kita. Jadi, Allah bukan hanya bangga terhadap orang tahajud, bukan hanya terhadap orang yang suka berpuasa, baca Quran dan lain sebagainya. Allah juga bangga terhadap orang yang meyakinkan dan mempercayai kepada Allah SWT. Jadi percaya dan yakin, ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Percaya kepada Allah Maha memberi rezeki, dan yakin ikhtiar saya, gerakan saya, bisnis saya tidak akan gagal karena Allah mendampingi saya. Makanya syaitan akan berusaha menghambatkan usaha kita, mengganggu fasilitas usaha kita, barangkali menjauhi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Syaitan ingin menanamkan jangan ada harapan. Syaitan suka manusia tidak selalu berharap. Justru syaitan ingin manusia putus asa sama Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika kita sudah berikhtiar, mungkin letih kaki kita, capek, pulang ke rumah cuma bisa berhasil jual cuma 1 atau 2. Syaitan datang, apaan kok kamu capek-capek? Buat apa kamu gabung ini perpolis tidak jelas? Hasilnya cuma seberapa? Tapi ada di mitra-mitra perpolis ini yang Masya Allah bisa menghasilkan puluhan juta dari perpolis itu sendiri. Karena bukan beda usaha dan mereka, beda kekuatan mereka. Sama-sama kita kuat, sama-sama kita bisa, sama-sama kita semangat. Tapi kenapa kok dia bisa berhasil lebih besar? Karena kepercayaannya dan keyakinannya. Jadi jangan memberikan pintu syaitan masuk ke hati kita untuk menghampatkan semangat kita atau membuat kita putus asa. Belum berhasil hari ini atau hasilannya belum mencukupi, belum mempuaskan, kita teruskan. Kita teruskan, tambah lagi usaha dan ikhtiar. Fikirkan ide-ide yang bisa membantu. Barangkali saya salah langkah. Barangkali saya salah cara. Barangkali saya salah menyampaikan. Makanya kita terus bermusyawarah dengan guru kita, Mas Epo, untuk mendapatkan nasihat dan masukan agar saya bisa menambah semangat dan bisa menambah penghasilan. Yang kedua, selain iman dan keyakinan, yang kedua, kita terus berdoa. Tidak boleh kita lepaskan doa kita. Di antara bukti istiqamah doa itu adalah menjaga salat. Kunci rizki salat. Jadi mohon maaf para mitra ini, jangan anda merasa bisa sukses tapi salatnya tidak bisa dimanajemen. Kalau salat ini tidak bisa kita bereskan, jangan harap bisa kita bereskan rezeki. Karena kunci rezeki salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, bertolonglah kepada Allah lewat wasilah salat dan sabar. Jadi kita harus tingkatkan salat kita, apalagi kalau bisa kita tahajud. Luar biasa dahsyat membuka pintu rezeki. Yang terakhir, yang ketiga, istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Nuh, surah yang ke-71 di ayat 10, 11, 12, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa luar biasa. Jangankan menambahkan rezeki, tapi Allah juga menambahkan keturunan. Bahkan bagi keluarga yang sudah lama menikah, belum punya anugerah keturunan, istighfar. Saya punya teman, dia berkata, saya istighfar dalam setiap hari 30.000 kali istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 30.000 kali. Dan semakin dia istiqamah istighfar, kadang-kadang kelemahan kita jemaah sekalian, ketika kita mendengar tausiah, ceramah atau amalan-amalan, kita amalkan, baru 1 hari kita ingin lihat hasilnya. Apaan ini Syekh Ali Jabir tak jelas, katanya istighfar, saya sudah 30.000 kali istighfar, kok tidak ada apa-apa, tidak ada masuk, tidak ada yang telefon, tidak ada yang cari, tidak ada. Ini baru 1 hari langsung dibisiki syaitan. Makanya ingat, jangan membuka pintu syaitan untuk membisiki kita supaya putus asa. Kita harus sabar. Di samping kita iman, yakin, kepercayaan kita kepada Allah SWT, tunaikan salat kita, di samping kita doa, terus istighfar sepanjang waktu dan sepanjang saat, dimanapun kita berada. Apalagi istighfar itu hanya gerakan lidah, tidak pakai tangan, tidak perlu kita tenaga. Bahkan justru semakin kita beristighfar, bertambah semangat kita, bertambah kekuatan kita, bahkan menjaminkan kedatangan rezeki dari tempat yang kita tidak nyangka. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, kalau ini yang sejarah singkat. Ada istighfar yang lebih panjang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau doa istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya mungkin bingung ya jemaah, belum hafal ya doa yang panjang itu. Tak apa-apa kalau belum hafal, ambil yang singkat saja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau bisa termasuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lebih singkat lagi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi jangan disingkatkan lagi, astaga, astaga, astaga. Tak boleh. Istighfar harus jelas. Dan apalagi kalau kita sambil kita berikhtiar berusaha dan sambil kita beristighfar, tetap hati kita tenang dan meyakinkan semua ikhtiar kita insya-Allah tidak gagal dan insya-Allah kita akan berhasil dan insya-Allah tidak dikecewakan oleh Allah dan selalu dimudahkan dan dianugerahkan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama-sama saling mendoa, saling menghormati dan saling mendukung, saling membantu, saling mengisi. Kita bersatu menjadi keluarga besar yang utuh. Insya-Allah ukhuwah kita sehati, satu pandangan, satu keinginan dan satu cita-cita untuk membawa Indonesia menjadi negara Indonesia sehat dan insya-Allah keluarga kita sehat. Insya-Allah sehat hati, sehat jasmani, sehat rohani dan sehat dompet kita juga. Ya, jadi jangan khawatir, bukan hanya sehat rohani dan jasmani, tapi dompet kita, saku kita juga insya-Allah sehat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu baraka wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.